Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami. Pada pagi kali ini kami akan mendengarkan sama-sama materi mengenai diseminasi budaya positif oleh Bapak Qosimuddin SPD. Untuk itu langsung saja kita mulai. Kepada Bapak Qosimuddin SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Faridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan kami untuk mendengarkan atau mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif di modul 134. Terima kasih juga pada Pak Indra selaku Kepala Kompetensi Kalian di Teknik Otomasi Industri yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Pada hari ini ya saya akan membuat tugas aksi nyata yaitu diseminasi positif budaya positif di modul 1.4. Oke, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sebagai bahan renungan untuk kita sebagai seorang guru, marilah kita simak pernyataan-pernyataan berikut. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun tampaknya seorang guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Yang kedua, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, lanjut. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Murid belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Banyak guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan untuk dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, guru akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan akan terbentuk. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu kembali? Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, lanjut Bu. Bapak Ibu hebat. Kebanyakan guru berpendapat bahwa anak-anak
Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang bagi mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Ya, kita berbicara tentang disiplin. Jadi selama ini kita mempunyai pendapat bahwa kalau siswa disiplin, maka siswa bisa belajar dengan baik. Lalu pertanyaannya, disiplinnya seperti apa? Jadi apa yang bisa dengan disiplin di sini? Ya, jadi dalam hal kemerdekaan dalam hal belajar itu adalah ada kaitan dengan disiplin. Lalu apa itu disiplinnya? Ya, oke, next. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ya, dalam suasana merdeka itu harus ada disiplin. Nah, yang jadi pertanyaan, disiplinnya seperti apa? Begitu ya. Nah, kalau katakanlah kita tidak bisa disiplin, maka harus ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Maka itulah peran sekolah, guru di sana. Ya, ketika siswanya nggak bisa disiplin, maka peran guru harus bisa mendisiplinkan siswa. Lanjut, Bu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan negeri yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi ketika itu tidak bisa disiplin, ya maka harus ada orang lain yang mendisiplinkan. Ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal saya mengambil dari profil pelajar Pancasila. Jadi nanti nilai-nilai yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini, kita mengambil dari nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Sebetulnya ada banyak ya, dari beberapa institusi itu mengeluarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi yang saya kutip di sini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, mandiri. Nilai ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Saya tidak akan membahas secara detail karena masih banyak materi yang lainnya. Ya, ini mungkin cukup kita paham dan kita tahu bahwa ada 6 nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan pada diri siswa kita. Oke, lanjut kepada materi yang lain. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Jadi ini pada secara umumnya manusia, murid juga manusia, guru juga manusia. Nah, Diane Gosen dalam buku Restarting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, ya, kembali ke siswa kita. Apakah mereka itu ya datang ke sekolah itu apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Misalkan ketika datang terlambat dia dihukum, di push up ataupun disuruh pulang. Ya, itu. Jadi inilah kalau siswa masih seperti itu, maka itulah tingkatan motivasi yang paling rendah.
Ya, jadi dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sekarang dulu ya, begitu kita gitu ya, dia mau melakukan sesuatu asalkan ada imbalan. Ya, dia mau melakukan asalkan dapat nilai. Ya, dia, wah saya akan melakukan ini, maka nanti dia akan dapat hadiah. Nah, apakah motivasi seperti itu yang tumbuh dalam diri siswa-siswa kita sekarang ini? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, motivasi yang ada pada manusia ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah motivasinya sudah tumbuh di dalam diri siswa, bahwa saya akan hadir ke sekolah sebelum jam 7 misalkan, karena saya meyakini bahwa nilai kebajikannya apabila saya datang terlambat, maka saya akan dapat melakukan aktivitas sekolah dengan baik, begitu. Apabila saya belajar, maka saya akan mendapatkan nilai yang baik ataupun yang lain. Jadi motivasi itu tumbuh di dalam diri siswa, ya. Ini disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita meyakini bahwa siswa kita pasti sudah punya atau sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang mereka tahu, ya. Misalkan ya, kebajikan itu misalkan kalau hadir ke sekolah harus tepat waktu, ya. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ini mereka sudah paham sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana nih, ya, kita sebagai guru ini adalah memotivasi, ya, memotivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi siswa itu dia mau jadi seperti apa sih, begitu ya, sehingga dia akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketika murid-murid memiliki motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka murid memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Jadi, kalau siswa memiliki motivasi yang tumbuh dalam dirinya, maka itu akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya sesaat. Ya, tapi kalau motivasi yang pada siswa itu adalah hanya untuk mendapatkan hadiah, maka waktunya tidak akan berdampak jangka panjang. Yang kedua, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mau ada hukuman, mau ada hadiah, dia tetap disiplin, begitu ya. Gitu. Jadi tidak walaupun ada hukuman atau tidak ada hadiah, dia tetap disiplin. 3, murid akan berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, jadi intinya nanti siswa-siswa kita atau murid kita adalah memiliki perilaku yang baik. Oke. Kita bandingkan nih, ada 3 kata, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi hukuman ini, ya, itu adalah dibilang identitas gagal. Ya, jadi ya, kalau kata Ki Hajar Dewantara, ya, hukuman itu tidak boleh dilakukan. Itu lakukan kalau ya itu dengan sangat terpaksa. Ya, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, maka kita sudah gagal mendidik siswa. Begitu ya. Nah, maka pendekatannya adalah konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Contohnya begini. Misalkan saya mengajar olahraga misalkan, ya, lalu ketika olahraga saya sudah meminta kepada siswa untuk melakukan pemanasan, ya, lalu datanglah siswa yang terlambat,
ya, yang terlambat. Maka yang terlambat itu saya itu adalah untuk misalkan lari lapangan 2 keliling. Nah, ini disebut dengan konsekuensi, bukan hukum. Kenapa? Karena teman-teman yang lainnya sudah melakukan pemanasan. Sementara dia datang terlambat dan belum melakukan pemanasan. Maka disuruh untuk melakukan lari mengelilingi lapangan. Beda dengan begini, ya. Ketika siswa terlambat datang, lalu kita kasih hukuman lari di lapangan 2 keliling. Nah, itu berbeda, ya. Sama-sama lari tapi beda ininya. Ini ada satu hukuman, satu konsekuensi. Ya. Restitusi, ya, restitusi itu begini, ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, ya, misalkan terlambat, maka kita berdiskusi dengan siswa tersebut, ya, itu membahas tentang keyakinan, ya, keyakinan yang mereka yakini tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi siswa tersebut, ya, itu disuruh mencari sendiri apa solusinya, ya, ketika dia terlambat, begitu, ya. Nanti ada video-video, ya, yang akan saya tampilkan, itu contoh-contoh hukuman teman, pembuat merasa bersalah, lalu restitusi, gitu ya. Nanti ada lagi segitiga video tentang bagaimana penanganan kasus itu melalui segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Oke, ini lanjutannya, ya. Ini kita mungkin nanti dibaca, ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, oke. Ini ada satu pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini kita memberikan penghargaan itu adalah sudah menghukum siswa dan menghukum teman-temannya lainnya. Ya, contohnya begini, ya, ketika saya ngajar, saya bilang yang bisa saya kasih permen, ya, itu hadiah. Itu ternyata itu saya melakukan hukuman, ya, menghukum siswa. Nah, ini ada satu pernyataan dari Alfikon, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid yang agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, ya. Mereka tidak dapat melakukannya. Terkadang saya juga melakukan hal yang sama. Ya, misalkan saya memberikan hadiah, ya, dengan suatu persoalan, kadang-kadang saya berangkat, wah, pasti nggak bisa siswa tersebut, ya. Itu mungkin sering dilakukan oleh kita sebagai guru, ya. Mungkin agak berbeda kalau kita dengan anak kita, ya, gitu. Anak kita mungkin kita memberikan hadiah tulus, ya, itu tidak ada tidak ada hal-hal lain, ya, atau tidak kita berasumsi bahwa anak kita nggak akan bisa, gitu, ya, gitu. Tapi kalau dengan siswa kadang-kadang kita seperti itu. Nah, ini adalah disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, misalkan begini juga. Dalam satu kelas, si A itu bisa lalu dikasih hadiah. Nah, teman-teman yang lainnya pasti jealous, ya, pasti cemburu. Wah, saya nggak dikasih hadiah. Artinya, akhirnya siswa tersebut yang lain bisa saja termotivasi atau bisa juga minder, ya. Nah, ini juga adalah yang tidak baik oleh seorang guru, ya, Ibu. Oke. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif adalah sebagai upaya untuk menjadikan budaya positif, ya, di sekolah kita, gitu. Nah, sekarang apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, ini, jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita sebaiknya melakukan restitusi. Kenapa begitu? Karena, ya, dengan restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya.
Nah, lalu mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, ya, bukan terkucil atau dikucilkan, gitu, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi untuk murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah ini ya, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Oke, lanjut pada materi yang itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini mungkin suatu hal yang baru bagi kita. Ya. Selama ini kita selalu menggunakan tata tertib dan aturan di kelas kita. Nah, ketika saya ya mengikuti pendidikan di CGP, ya, itu yang setiap kali pembelajaran itu selalu dibuatkan suatu keyakinan kelas, ya. Nah, lalu apa itu keyakinan kelas, ya? Oke. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Jadi katakan begini, ya. Kita sebagai guru dengan siswa itu membuat suatu pernyataan, ya, yang nanti akan diyakini oleh semua warga kelas tersebut untuk dijalankan dan dipatuhi. Nah, keyakinan kelas ini ya itu berbeda dengan hukuman, ya, dengan peraturan. Kalau peraturan adalah hukuman. Kalau keyakinan kelas nanti efeknya adalah ke restitusi, begitu, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nanti ada contohnya ya. Jadi di sini tidak boleh ada kata negatif di dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak boleh ada kata tidak, ya. Gitu. Tidak boleh datang terlambat. Itu nggak boleh seperti itu penyataannya. Ya, tidak boleh berbentuk pernyataan negatif. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, di pernyataan-pernyataan yang positif, bukan yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin hal yang baru bagi kita, ya. Jadi di kelas antara guru dengan siswa itu buatkan suatu keyakinan kelas dan nanti dipampang di meja. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah dia meyakini bahwa itu adalah baik, bahwa itu adalah bagus. Maka sehingga kita kembalikan kepada keyakinan dia, maka dia akan akan mengikuti kebaikan tersebut. Oke. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya, jadi ya mungkin kita sudah punya tata tertib atau peraturan. Nah ini ya yang kita bisa kaji ulang menjadi sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau kita lihat ya dari peraturan yang punya sekolah kita kan ada 3 halaman saya lihat ya. Banyak sekali gitu. Nah, apakah siswa ingat semua? Kan enggak, ya. Pasti yang ingat palingnya tidak boleh datang terlambat, misalkan ya. Nah, sementara keyakinan kelas itu mereka harus tahu, harus paham. Jadi jangan terlalu banyak, ya, sehingga mereka mudah untuk mengingatnya, gitu ya. Lalu mencatat semua masukan-masukan dari para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar.
di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi yang adalah diminta dulu pendapat siswa, ya, apa sih yang mesti diyakini oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Oke, lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, contohnya begini. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka itu adalah kalimat negatif. Kita harus ubah menjadi sebuah kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Nah itu, jadi keyakinan kelas ini tidak boleh berbentuk pernyataan yang negatif, tapi pernyataan yang harus positif. Oke, yang keempat, tinjau kembali daftar yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Kalau ada sesuatu hal, ya, misalkan ini kurang atau ini sudah nggak sesuai lagi, maka harus ditinjau ulang lagi secara bersama-sama, sehingga nanti semuanya adalah meyakini, ya, terhadap keyakinan kelas tersebut. Next, Bu. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ya, saya tampilkan ini adalah untuk yang kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Ya. Misalkan begini di sini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Contohnya begini. Setiap anggota kelas perlu senang. Ya, beda ya dengan anak SMK, ya, yang kelas 9, 10, 11, 12, ya. Ini untuk yang kelas SD, ya, kelas bawah, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Nah, ini untuk kelas 10. Coba kita bandingkan yang dengan kelas 7. Kelas 7 itu SMP, ya, kalau itu, ya. SMP kelas 1, ya. SMP, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat, ya. Ini kita membuat bagaimana supaya siswa itu saling menghormati. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, ini contoh pernyataan-pernyataannya. Ya, jadi setiap tingkatan pasti akan berbeda kalimat-kalimatnya, ya, sesuai dengan tingkat pemahaman daripada siswa tersebut. Next, Bu. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, Bu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, pasti, ya. Setiap manusia pasti mempertahankan ini untuk hidup. Ya, nggak mungkin, saya nggak mau makan dah 10 hari misalkan, ya. Nah, maka itu adalah pasti kebutuhan jasmani, ya, Bu, ya. Ya, kebutuhan jasmani, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Pasti, ya, siswa-siswa kita ini pasti pengen, ya, dia tuh disayang oleh gurunya dan diterima oleh kelompoknya, gitu. Kita juga sama, ya. Ketika kita berada di suatu lokasi, pasti kita menginginkan diterima di lokasi tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Ya, penguasaan itu begini, ya. Misalkan begini. Ketika sedang belajar, ya, misalkan ada satu tantangan, ya, pasti siswa itu akan ingin bisa melakukan tantangan tersebut, ingin dia menguasai tantangan tersebut, begitu. Misalkan kalau di SMK ada LKS, misalkan lomba kompetisi siswa, pasti siswa itu pengen mengikuti LKS tersebut, ya, jadi dia pengen menguasai. Yang keempat, kebebasan. Ya, memang pada dasarnya kita tuh pengen bebas, ya, tidak mau diatur, maka dibuatlah kurikulum merdeka.
yang tidak ada perintah, yang tidak diperintah oleh orang lain, begitu, ya, kebebasan, ya. Jadi dia pengen bebas melakukan apa saja yang dia sukai, ya. Kadang-kadang anak-anak itu ketika pembelajaran materi A, oh dia nggak suka nih, gitu kan, maka dia akan cenderung bagaimana, ya, cenderung diam atau cenderung tidak melakukan aktivitas, gitu. Yang kelima, kesenangan, ya. Jadi siswa kita pun, ya, butuh rasa senang ketika sedang belajar, butuh rasa nyaman, ya. Sama kita juga, ya, maka kita juga perlu bahagia, ya, perlu senang, gitu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar, ya. Oke, apa itu dunia berkualitas? Ya, ini juga, ya, kata baru juga, ya, saya juga baru dengar juga, oh, ada namanya dunia berkualitas, ya. Oke, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran kita, ya. Dunia saya itu ada di dalam pikiran saya, ya. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, ya. Jadi dunia berkualitas itu maksudnya adalah apa yang ada dalam pikiran kita yang kita inginkan, gitu. Pasti dong siswa-siswa kita menginginkan sesuatu, gitu, ya. Nah, itu ada dalam pikiran mereka, gitu, ya. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, ya, apa yang ada dalam pikirannya itu bisa apa saja dan supaya agar bisa terpenuhi, gitu, ya, gitu. Atau apa namanya, dengan kebutuhan dasar terpenuhi maka merasa bahagia. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang, ya, berbeda-beda. Jika kita bisa hidup di dunia berkualitas, hidup akan sempurna buat kita, gitu, ya. Jadi jika kita bisa hidup di dunia berkualitas kita, hidup kita akan sempurna buat kita, ya, gitu. Jadi ketika kita dalam pikiran kita bahagia, maka kita pun akan fisiknya pun akan ikut bahagia juga, gitu, ya, gitu. Oke. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasuki hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, ini, ya, inilah peran guru di sini, ya. Bagaimana di dalam pikiran siswa-siswa kita ini adalah kita menanamkan, ya, hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan, ya. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka. Mereka menghargai nilai-nilai kebajikannya, gitu. Next, Bu. Restitusi 5 posisi kontrol. Sebentar, Bu. Oke, next. Kali ini akan disampaikan satu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Lanjut, Bu. Oke. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Ya, oke. Sekarang kita lihat ya seperti apa penghukum. Nanti ada videonya ya, video contoh ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini pembina siswa begitu ya Pak Dedi ya. Ini ya, ini yang sering terjadi nih dengan kita ya sebagai guru nih. Ya, kita memberikan hukuman seperti Bu Epa nih, hukuman siswa suruh nyapu kelas gitu ya, rupanya nggak ada. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Ya, jadi ketika sekolah ya ataupun lembaga sekolah itu sebagai penghukum apa mau menerapkan hukum, maka dia akan memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya ini kayak Pak Dedi di depan ngomong, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini, saya sering dengar sekali gini, Pak Dedi ngomong begini nih, ya. Kamu selalu saja salah, gitu kan? Coba siapa nih yang suka seperti itu nih? Ya, selalu pasti selalu terakhir selesai. Ibu Sri. Nah, gitu. Nih sering begini nih, ya. Sebagai penghukum sering mengucapkan kata-kata atau contoh seperti ini. Ya, nah guru seperti ini saya percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu dengan cara dia. Ya, jadi kumacak aing ya, cara dia, gitu ya. Pokoknya keluar kata-kata yang yang mungkin keras atau kasar, ya, supaya tujuannya terpenuhi, tercapai. Oke, nah penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahaya tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk atau menghardik. Itu penghukum biasanya, ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini contoh-contoh pernyataan yang sebagai penghukum, ya. Lalu tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah ini, ya, introspeksi buat kita, ya. Hasilnya kemungkinan muridnya akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi dia timbul dendam pada murid tersebut jika melakukan hukuman terhadap murid tersebut. Oke? Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pernah nggak kita lakukan begini? Ketika siswa itu kita melakukan bersalah, kita membuat pernyataan yang siswa itu dibikin merasa bersalah, gitu ya. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, saya juga sama ya, suka melakukan hal tersebut terhadap murid saya juga. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi dia merasa bersalah. Jadi dengan kata-kata gurunya, siswa itu merasa bersalah, dibuat merasa bersalah, gitu ya. Next Bu. Nah, di posisi ini guru bersuara lebih lembut. Double ya? Double. Oke. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Contoh ya,
Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Di situ ya, ada kata-kata mengecewakan ibu ya. Ibu benar-benar merasa kecewa. Jadi sehingga si murid itu merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Oke, yang ketiga, teman. Jadi kita memposisikan dengan sesuatu sebagai teman. Ya, dilihat dari apa? Kalimat nanti yang akan diucapkannya. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Murid di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya," gitu ya. Suka begitu juga ya ke siswa kita. "Ayo dong, demi saya, gitu, demi Bapak," gitu ya. "Ayo, ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Begitu ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Ada nggak yang begitu murid kita? Oh, kalau sama Bu Isi dia mau disuruh-suruh ya. Kalau sama Bu Farida, oh itu nggak mau. Nah, ada yang begitu juga, ya, gitu. Oh, maunya karena Pak Indra, ya. Mau karena Kakom mau nurut siswanya. Ketika sama Bu Muti nggak mau, gitu ya, gitu. Nah, karena Farida sering memposisikan sebagai teman terhadap muridnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Oke, next. Teman, ya, nada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum jenaka, ya. Contohnya, "Adi, ayolah, ya, bagaimana sih kamu?" Jadi kalimatnya pun lebih pelan, ya, seperti dengan seorang teman, gitu ya. "Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan, kenapa terlambat lagi?" Ya, sambil tertawa ringan, contohnya begitu ya. "Ya sudah, tidak apa-apa, kamu duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu di sini," sambil senyum-senyum, begitu ya. Nah, itu jadi guru ini memposisikan sebagai murid. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, maka kemungkinan akan begini hasilnya. Murid akan merasa senang dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ya, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Ya, contoh gini ya, ketika siswa terlambat di depan, wah, nanti juga ada Pak Kakom yang akan manggil, gitu ya. Nah, gitu. Atau Pak Ibu Bapak Wali kelasnya yang akan memanggil, gitu. Nah, gitu. Ya, ini termasuk. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh dalam guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Nah, yang keempat, ya, pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, maka si pemantau ini mengembalikan pertanyaan kepada siswa, itu adalah tata tertib atau peraturan, gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa, gitu ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal pada teori respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya. Ada nggak kita nih? Kalau kita misalkan di depan sekelas bawa-bawa peraturan di kelas, ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, nih peraturannya begini nih, ya. Ada nggak yang begitu? Ya, ada. Ya. Gitu ya, begitu ya. Itu adalah posisi pemantau. Dia mengandalkan dokumen peraturan untuk sehingga si murid itu tidak bisa melawan gitu, begitu ya. Oke, next aja Bu. Nah, terakhir sebagai manajer, ya. Posisi terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini ya, jadi si guru sebagai manajer, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, maka si guru ini adalah mempersilahkan kepada muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap keyakinan yang telah dibuat, begitu ya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dengan baik. Bisa jadi di waktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut, yaitu posisi pemantau maupun posisi teman. Namun bila kita menginginkan si murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tujuan restitusi adalah menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, gitu. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, next. Nah, seorang manajer ya akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Begitu. Jadi terhadap keyakinannya, apakah meyakininya? Ya. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini mungkin menunjukkan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ya, nanti ada video contohnya ya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Ya, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya lebih baik dan lebih kuat. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi sama ya Bu ya, naik aja Bu. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh percakapan pada posisi manajer. Mungkin baiknya kita tampilkan contoh-contoh dalam bentuk video. Enggak Bu? Enggak apa-apa, lewat aja Bu. Enggak, dulu, biar dulu. Nah itu, ya.
Lewat Bu, yang ini Bu, yang pilih dulu Bu. Nah, aja. Selamat pagi Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. jadi posisi penghukum ya. Contohnya dia seperti itu. Ya, saya sering lihat Pak ini melakukan hal begitu. Oh gitu. Oh gitu, ya. Nah, oke, yang kedua Bu. Posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya begini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Tidak ya, dari lagi. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, ini merasa dibuat merasa bersalah. Next, Saudara. Ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Teman tahu Bu, next Bu. Next. Terus posisi teman. Nah. Next. Teman tahu, meninggal. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengatur Posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Udah, Bu. Stop, Bu. posisi manajer. Oke. Nah, ini tadi 5 contoh ya. 5 contoh. Ya, 5 contoh penanganan kasus siswa yang terlambat. Yang pertama sebagai ya. Lalu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga memposisikan kita sebagai teman muridnya. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apa nih yang sering kita lakukan selama ini? Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya sering sebagai penghukum. Ya, bahkan saya ketika siswa terlambat ataupun melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Nah, ternyata dengan menghukum itu bagi murid. Kalau kata Ki Hajar Dewantara adalah tidak berpusat kepada ya, sehingga ini ya bisa membahayakan proses pendidikan kita di sekolah ini. Maka kita seyogianya menangani kasus itu kepada posisi sebagai manajer. Ya, artinya si siswa sendiri akan memperbaiki kesalahannya dan siswa sendiri dia bisa kembali ke kelompoknya dengan baik, gitu. Ya, gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu, satu lagi materi terakhir itu tentang segitiga restitusi. Oke, next Bu. Nah, ini segitiga restitusi, ya, bukan segitiga biru ya, gitu. Di segitiga restitusi ini ada 3 sisi, ya. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi ini adalah untuk penanganan kasus ya. Jadi yang ketiga adalah
menstabilkan identitas, yaitu kita di dalam menstabilkan identitas, kita akan berkomunikasi dengan siswa itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, misalnya nih, siswa ini dia melakukan kesalahan, kita sampaikan, oh iya betul, memang pasti kita tuh pasti pernah melakukan kesalahan atau bisa berbuat kesalahan. Lalu bisa juga begini pernyataannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, begitu. Itu adalah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Lalu sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini di sini ada pernyataan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, bisa nih si siswa itu bercanda di kelasnya. Ya, pasti dia punya alasan kenapa melakukan hal itu, begitu ya. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu ya. Itu adalah sisi validasi tindakan yang salah. Lalu sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, nah tadi makanya kita harus buat dulu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ya, jadi ya yang tadi selama ini kita membuat tata tertib atau peraturan kita ubah jadi sebuah keyakinan kelas. Nah ini mungkin PR buat kita, bagaimana mengubah kalimat-kalimat peraturan menjadi keyakinan. Tentunya tidak mesti 3 halaman folio ya yang dibuat Pak Dedi ya, terlalu banyak sepertinya Pak Dedi. Ya nanti mungkin Ibu Intan sebagai BP mungkin bisa memberikan contoh ya kalimat-kalimat yang sederhana tapi itu bisa diyakini secara bersama. Ya. Tapi ketika kita melakukan ya atau menghadapi siswa yang bermasalah, maka kita akan kembalikan siswa itu terhadap keyakinan yang kelas yang telah dibuat. Ya, gitu. Jadi kalau siswa sudah meyakini oh ini adalah hal-hal baik, maka dia akan secepat itu akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi apa yang telah kita sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, begitu. Next, Bu. Nah, sisi 1, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari sisi segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi di sini adalah mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari keberhasilan adalah anak yang mengalami kegagalan. Ya, jadi banyak gak di antara murid kita yang mungkin mencari perhatian sehingga dia melakukan kesalahan? Itu adalah ciri anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap membuat dia dalam posisi gagal. Tadi, ya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin dia pengen penuhi, ya 5 kebutuhan tersebut. Nah, maka itu adalah merupakan ciri daripada siswa yang gagal. Next, Bu. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara-cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh-contoh kalimat ketika menstabilkan identitas siswa. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Betul nggak Pak Rajib berkata seperti itu? Bisa nggak di sisi agama itu boleh nggak? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Betulnya salahnya yang wajar ya, bukan salah yang kesalahan yang fatal gitu ya, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, begitu ya. Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Apa kamu sedang menjadi teman yang buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh pernyataan ketika kita sedang menstabilkan identitas siswa. Next, Bu. Sisi 2, validasi tindakan yang salah.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia ini. Sebenarnya siswa itu ketika dia melakukan kesalahan yang mana yang dia langgar, untuk memenuhi kebutuhan yang mana yang dia langgar, begitu ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka setiap sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Next, Bu. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang disampaikan oleh seorang guru ketika melakukan validasi tidak salah. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini. Ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri ketika kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, next, Bu. Jadi di validasi 2, restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar adalah sikap yang baik. Jadi tidak boleh juga menyampaikan atau mengucapkan bahwa melanggar adalah sikap yang baik. Ya, tidak dianjurkan seperti itu. Ya. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan dan paham setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Next, Bu. Nah, sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita termotivasi secara internal karena identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku yang telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayang kita tentang kelas yang ini? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya. Next, Bu. Penting ya, pada sisi ketiga ini menanyakan keyakinan, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Ini penting sekali ya, menanyakan ke anak itu kehidupan seperti apa yang mereka inginkan setelah ini. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru akan dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menanyakan orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membuat anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Oke, next, Bu. Sebelum Ibu, video yang kedua, Bu. Video yang kedua. Nah, cepat cari itu, Bu, ya, cari videonya aja, Bu. Positif. Terus, Bu. Terus. Nah, ini, Bu, di sini. Dah, oke. Oke, ini contoh penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah? Ya, aku marah. Aku nggak dikatain dia kan di depan. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya, saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya, saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi.
hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, nah ini ya contoh video ya bagaimana penanganan kasus melalui segitiga diskusi. Nah saya ingin Bapak Ibu satu atau dua orang itu memberikan tanggapan terhadap video segitiga diskusi. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu silakan yang mau memberikan tanggapan terhadap video tadi. Ya, enggak. Pak Indra mungkin, Pak Indra, Pak Pangkom dulu lah. Enggak, Pak. Indra, tadi video ya, ada video 5 posisi kontrol, ada video segitiga resolusi. Mungkin tanggapannya mau yang mana? Apakah mau video yang pertama atau video yang kedua tentang segitiga resolusi? Yang pertama itu yang tadi Yang 5 posisi kontrol sebagai pelaku hukum, perempuan merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, Pak, silakan memberikan tanggapan terhadap video tadi, Pak. kalau dari yang 5 posisi kontrol, Baik, untuk video yang pertama 5 posisi kontrol, saya lebih evaluasi diri. Yang pertama itu yang selama ini saya lakukan, mungkin setelah melihat tayangan tersebut masih ada beberapa kekeliruan ya, atau dalam penerapan kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak atau siswa masih banyak kesalahan atau kekeliruan. Contoh misalkan sebagai penghukum, atau yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, itu keduanya masih sering saya lakukan dalam pembinaan atau pendidikan ke anak gitu ya. Karena masih sejauh ini masih melihat atau memandang dua hal tersebut masih diyakini atau masih dirasa yang paling efisien di dalam membuat atau merubah karakter anak gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Indra. Satu lagi nih tentang segitiga restitusi. Maka ibu-ibu deh yang mau mau memberikan refleksi tanggapannya. Mungkin Bu Intan. Maaf. Ya, terima kasih Pak Kosim. Untuk yang segitiga restitusi ya, saya setuju untuk penerapan model segitiga restitusi ini. Karena kenapa? Pada dasarnya kan semua manusia, termasuk anak didik kita itu unik Pak, dengan beragam perasaan dan pemikirannya seperti itu. Nah, akan efektif apabila
bentuk tanggung jawab untuk memilih solusi itu diserahkan kepada anak, karena anak itu akan lebih komitmen dengan apa yang dia pilih dibanding dengan apa yang kita instruksikan, apa yang kita mau. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya saat itu saja dia iya, tapi di belakang itu pasti ngedumel seperti itu, dan akan kurang bentuk tanggung jawabnya si anak ini terhadap dirinya sendiri. Berbeda dengan tanggung jawab yang memang dia ambil, karena pada dasarnya manusia harus bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, seperti itu. Jadi bentuk solusi yang diambil oleh anak, otomatis jika anak melanggar atau tidak komitmen dengan apa yang sudah dia pilih, otomatis perasaannya itu akan lebih ngena ke anak tersebut dibanding dengan tidak menjalankan apa yang guru perintahkan. Itu guru kok, saya mah santai, seperti itu. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi sih Pak, saya insya Allah akan mencoba menerapkan itu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Kosim. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah mungkin sampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan bagaimana penerapan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satunya kita berfokus kepada bagaimana berpusat pada murid ketika murid tersebut ya melakukan suatu kesalahan, bagaimana penanganannya. Mohon maaf jika Bapak Ibu mungkin yang tadi ada kegiatan yang lain, jadi maka untuk hadir di sini mengikuti kegiatan kami. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bu Moderator. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita bersama-sama sudah menyaksikan pemaparan materi dari Pak Kosim. Dapat disimpulkan ya, jadi dalam menciptakan lingkungan positif kita harus menerapkan disiplin di sekolah dengan syarat utamanya adalah harus memiliki motivasi intra di dalam diri kita sendiri. Lalu dalam memberikan penanganan hukuman kita harus memposisikan sebagai guru adalah manajer. Itu adalah cara yang paling ideal, karena mengapa? Nanti akan berefek ke restitusi yang berbentuk peringatan positif kepada siswa. Seperti itu ya Pak ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Razif kami persilahkan. Maka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihaqqi asma'i la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bihaqqi asma'i la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikdi hajatina SMK Negeri 1 Cibinong, ikdi hajatina TOI SMK Negeri 1 Cibinong, ikdi hajatina Bapak Kosim Hususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan ditutup oleh doa maka acara pemaparan diseminasi telah berakhir. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.